Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan sebuah tutorial tentang metode pembelajaran daring menggunakan Google Classroom. Baik, langsung saja cara penggunaannya. Yang pertama, tentu kita harus memiliki akun Gmail. Bagi yang belum memiliki, berarti ini adalah suatu kewajiban, kita harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu. Ketika sudah memiliki akun Gmail, maka kita sudah bisa login menggunakan Google Classroom. Caranya sangat mudah. Pertama, masuk dulu ke dalam Classroom dengan mengetik Classroom. Kemudian di sini ada pilihan, tinggal klik saja di Classroom untuk login. Nah, penggunaan akun di sini sangat berpengaruh ya, manajemen akun, karena terkadang kita begitu masuk di sana ternyata tidak ada kelas sesuai yang kita perlukan. Nah, ini contohnya di sini ada dua akun, mana yang akan digunakan. Saya pilih yang ini. Ya, masukkan passwordnya. Nah, ini adalah tampilan dari Google Classroom. Ini kebetulan saya sudah memiliki banyak kelas ya. Di sini banyak sekali kelas. Cara membuat kelas ini, misalkan kita tinggal menambahkan sebuah kelas. Di sini ada plus. Gabung ke kelas ini digunakan oleh mahasiswa yang ingin bergabung ke kelas yang sudah ditentukan. Sedangkan untuk membuat kelas kita bisa menggunakan klik buat kelas. Ini tampilannya seperti ini. Ini nama wajib. Nama ini nantinya akan tampil sebagai nama besarnya di sini. Ya. Di sini bisa juga disamakan namanya sesuai dengan mata pelajaran. Ya. Untuk contoh saya di sini, saya buat di sini nama mata pelajaran sama. Ya, karena nanti untuk memudahkan kita dalam mengelola kelasnya, yang tampil di tampilan besar di sini adalah nama yang di atas, sehingga kalau kita tidak sama nanti akan agak kesulitan juga melihat mata pelajaran apa harus diklik. Sedangkan kalau misalkan sudah tertulis di sini memang sudah nampak. Nah, bagian bisa diisi dengan kalau saya di sini untuk jadwalnya kapan, ini bisa ditulis di sini. Mata pelajaran tadi di ruang berapa pembelajaran akan dilakukan. Kemudian setelah diisi, klik buat. Nah, ini saya tidak buat, nanti jadinya akan seperti ini. Ini contoh yang sudah jadi saya buat. Nah, akan menjadi seperti ini. Ini tadi nama, kemudian ini bagian, kemudian ini bisa dibesarkan ya. Ini mata pelajaran dan ruang. Sedangkan bagi dosen yang diundang oleh pihak pengelola pendidikan, kelas ini tentunya tidak perlu lagi dibuat, cukup menerima undangan ya. Sedangkan bagi pengelola pendidikan tadi, ini harus dibuat terlebih dahulu, sehingga di sini kita memiliki banyak kelas yang digunakan nantinya akan diundangkan untuk dosen-dosen mata kuliah tersebut. Ya. Untuk cara mengundangnya kita bisa melihat di anggota di sini. Ya. Ini di sini ada daftar siswa, ini siswanya belum kami undang. Kemudian di sini ada daftar dosen atau guru. Ya. Sebagai contoh, saya undang salah satu akun. Lalu undang.
Nah, maka di sini sudah ada nama yang tadi saya masukkan ya. Ini tandanya kalau masih berbayang itu dosen tersebut menerima belum menerima undangan tersebut. Lalu bagaimana cara menerima undangan kalau bagi dosen? Saya buka menggunakan akun yang tadi saya undang. Yang tadi saya undang. Ketika kita login ya sebagai dosen yang diundang oleh pihak pengelola pendidikan, maka di bagian dosen di sini ada undangan yang harus kita terima atau kita tolak ya. Nah, Anda diundang untuk mengajar kelas ini, kelas yang tadi. Tinggal klik terima. Klik terima. Maka ini sudah akan menjadi kelas kita. Klik OK saja. Dalam tugas kelas di sini sudah ada pertemuan 1, 2, 3, 4 yang sudah dibuat tadinya oleh pengelola pendidikan. Ya. Bagi kita yang misalkan akan membuat atau belum ada topik-topik ini, cara membuat ini sangat mudah. Ini kebetulan dibuat karena sesuai dengan jumlah pertemuan di pengelola pendidikan tadi ada 16 kali pertemuan. Bagi misalkan tenaga pendidikan di sekolah atau di mana bisa disesuaikan, tinggal caranya adalah klik buat, pilih topik. Topik ini akan tampil di sini. Ini adalah topik. Tinggal ditulis apa topiknya. Misalkan contoh minggu ke-1 atau apalah terserah dari yang diperlukan ya. Ini contoh, ketika dibuat maka akan tampil di sini. Jika ingin mengubah atau menghapus bisa klik di sini, ada ganti nama, ada hapus dan sebagainya. Atau untuk turunkan ke bawah. Nah, ini saya hapus contohnya. Sudah terhapus. Jadi yang pertama dibuat adalah topik ya, untuk menampilkan rumahnya dulu di sini. Nah, berikutnya yang kita lakukan adalah memasukkan materi ya, materi ataupun nanti pemberian tugas dan sebagainya. Caranya juga sama seperti di sini tadi. Kita klik buat, lalu kita pilih materi. Materi di sini dibuat judulnya. Misalkan judulnya pengenalan apalah ya, pengenalan untuk mata kuliah tersebut. Kemudian ada deskripsi, ini boleh ditulis boleh tidak. Nah, dalam deskripsi ini bisa dijelaskan, misalkan kita tidak ingin menambahkan file, deskripsi ini bisa digunakan untuk menjelaskan panjang lebar di sini ya. Nah, ini ada dua pilihan, kemudian di bawahnya ini ada tambahkan, ada buat. Kalau tambahkan berarti kita akan menambahkan lampiran yang sudah, materi yang sudah kita persiapkan. Sedangkan buat, kita akan membuat di dalam Google Drive ya, Google Doc. Ada dokumen, slide, spreadsheet dan sebagainya.
Kalau untuk memudahkan, kita persiapkan dulu filenya yang sudah jadi, lalu kita masukkan, ditambahkan di sini. Ini akan lebih mudah, karena kalau membuat kita memang harus betul membuat dulu. Ada pilihan Google Drive, misalkan file kita sudah tersimpan di Drive, ada juga link, ada YouTube, ada file. Nah, untuk mengupload materi yang ada di komputer kita gunakan file. Ya, kita upload saja. Nah, ini tadi yang dari drive ya, dari drive ini akan tampil di sini. Apa yang ada di sana otomatis akan tampil. Nah, kita upload, kita cari filenya. Ya, cari filenya saya kebetulan nggak ada ya. Saya buat di sini untuk contoh aja. Ini kosong, tapi saya masukkan saja, open. Lalu ini sudah terupload ya, ada di sini. Ini dibuka tentunya kosong karena memang filenya tadi kosong. Nah, di sini kita pilih kelas yang akan kita upload materi tadi ya, kelas Ulumul Quran. Kalau misalkan kita ada 3 kelas, kita bisa masukkan tugas ini ke dalam 3 kelas sekaligus. Jadi tidak membuat satu materi itu untuk satu kelas. Kalau misalkan mata kuliahnya memang sama tentunya. Kalau mata kuliah berbeda ya nggak mungkin ya. Dipilih, kemudian siswa ini tentu semua siswa ya, semua siswa dalam unit tadi. Kemudian topik. Nah, ini yang disesuaikan. Karena tadi materi untuk pertemuan pertama, maka kita pilih topik pada pertemuan pertama. Ya. Nah, lalu berikutnya yang perlu diperhatikan juga dalam hal posting. Kalau kita klik posting, berarti pada saat ini juga siswa atau mahasiswa sudah bisa melihat materi yang tadi kita upload. Nah, di sini kita bisa jadwalkan pertemuan 1 itu kapan akan ditampilkan. Nah, ini bisa dijadwalkan. Misalkan akan kita tampilkan pada 5 Oktober ya. Sesuai dengan jadwalnya jam berapa, kita pilih juga jamnya jam berapa. Apa jam 10. Maka setelah kita jadwalkan, mahasiswa atau siswa baru bisa melihat materi ini sesuai dengan tanggal yang tadi dijadwalkan. Nah, ini kemudahan dari Google Classroom. Jadi kita bisa mengisi semua materi dalam semua pertemuan dari 1 sampai 16, tetapi dengan cara kita jadwalkan. Ya, jangan langsung posting. Kalau langsung posting nanti mahasiswa bisa melihat materi yang ada di pertemuan ke-7, padahal jadwalnya masih di dalam pertemuan pertama. Ya, untuk itu kita perlu jadwalkan. Nah, ini tadi waktu diklik ya sudah ada muncul di sini. Gitu. Nah, untuk mengabsen kita bisa juga menggunakan ini buat, kemudian ada pertanyaan misalkan nah, di sini kasih petunjuk bagi yang tidak hingga sampai kapan ini atas
dianggap tidak hadir. Tentukan ini nggak perlu dinilai karena cuma absen. Batas waktunya sampai kapan? Nah, misalkan untuk absen tanggal 5 ini dikasih batas waktu misalnya sampai 2 hari sampai tanggal 6, dari tanggal 5 sampai tanggal 6 waktunya misalkan jam segini. Oke. Kemudian ini adalah untuk pertemuan pertama. Lalu tanyakan atau dijadwalkan tadi ya. Kalau ini dijadwalkan. Nah, kan di sini ada absen. Nah, absennya di sini nanti mahasiswa bisa ini tadi sebagai mahasiswa kita tes. Nah, ya, memposting absen pertemuan 1. Nah, mahasiswa di sini bisa berkomentar di sini karena sudah ada petunjuk nih. Bagi yang tidak berkomentar hingga batas waktu yang ditentukan, maka dianggap tidak hadir. Maka mahasiswa tadi harus komentar di sini. Hadir Pak, misalkan. Ini misalnya ya. Lalu kirimkan. Nah, dari sini kita bisa absen. Nanti di sini maka ini sudah ada satu komentar. Ini sudah hadir. Nah, begitu. Jadi kita bisa memantau dengan cara seperti ini. Ya. Untuk yang lain-lain begitu juga dalam pembuatan tugas ini. Ini ada kuis, ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan dan sebagainya. Ya. Itu tadi untuk materi. Kemudian untuk tugas, kemudahan di dalam Google Classroom, saya beri contoh sekalian. Ini tugas juga bisa ditambahkan. Ini misalkan saya buat tugas untuk apa ya? Tugas pertama. Di sini apa petunjuknya, kemudian tambahkan saya buat file juga, saya upload tugasnya di browse. Nah, ini nggak harus dengan file ya, ini hanya salah satu contoh. Ini contoh tugasnya, buka. Oke. Nah, ini semua siswa dapat melihat atau dapat mengedit atau buat salinan untuk setiap siswa. Jadi misalkan kalau dapat mengedit, nanti file yang ada di sini akan bisa diutak-atik sama mahasiswa. Kalau untuk melihat ya hanya bisa melihat saja. Kalau buat salinan maka nanti akan masuk ke dalam mahasiswa, ke masing-masing satu orang satu. Jadi mereka mengedit dalam file mereka sendiri. Ini kalau tidak pilih ini maka pilih yang ini ya, antara dua ini. Jangan pilih yang dapat mengedit, nanti kacau tugasnya. Oke ya. Kemudian ini seperti tadi juga, ini untuk siapa-siapa. Kemudian kenapa di sini ada pilihan untuk semua siswa atau ini? Kadang-kadang karena ada yang mungkin tugas susulan, ada mahasiswa 1-2 orang yang belum mengikuti tugas, akan diberikan tugas yang lain, maka di sini bisa dipilih ya. Jadi tidak semua siswa bisa melihat, hanya mahasiswa yang ditugaskan tadi. Nah, ini kriteria poin, mau dinilai atau tidak dinilai. Kalau dinilai maka biarkan ada nilainya 100 standarnya. Batas waktu ini adalah batas waktu pengumpulan.
diberi batas waktu saja kapan akan dikumpulkan. Misalkan ini batas waktunya tanggal 12, waktunya mau di tengah malam misalkan. Oke, ini ada batas waktu. Lalu topik juga harus dipilih seperti tadi. Tugas itu akan diperlukan di pertemuan berapa? Misalkan pertemuan 3, juga dijadwalkan juga tadi. Jadwalkan. Ini kalau misalkan memang mau dijadwalkan, kalau mau ditugaskan langsung ya tinggal ditugaskan. Ya. Kalau jadwalkan misalkan saya buat karena tadi batasnya tanggal ini, tugas itu misalkan 1 minggu saya tugaskan, padahal nanti di sinilah jadwalkan. Ya. Jadi tugas tadi muncul di pertemuan ke-3. Nah ini ya. Nah ini dia tugasnya. Nah ini kalau misalkan ada, ini masih bisa diedit. Misalkan ada yang kurang di sini apa, mau diperiksa plagiarisme keasliannya, bisa di checklist nanti jika mahasiswa ada yang copy paste, maka di sini akan nampak, nanti akan tercek. Buka ya, nah contoh bukanya. Nah, mahasiswa bisa melihat di sini, tapi nanti hanya bisa melihat, kecuali kalau bisa diizinkan mengedit tadi ya. Oke. Nah ini tugas. Jadi tugasnya ada di pertemuan ke-3. Nah begitu juga seterusnya ya. Ada banyak pilihan tadi. Nah kemudian oke. Nah siswa ini belum bisa melihat apapun di sini karena memang tadi kita jadwalkan. Baik, untuk contoh jadwal tadi saya rubah menjadi tampil sekarang biar bisa dikerjakan. Karena ini langsung saya tugaskan. Jadi langsung nampak. Nah, ini tugas kelasnya. Nah ini sudah tampil ya, sudah tampil mahasiswa yang tadi cuma 1. Ini belum ada nilai karena ceritanya dia belum membuat. Nah si mahasiswa tadi sudah menyerahkan tugas, nih ada tandanya diserahkan ya. Tinggal tugas dosen adalah memeriksa. Ini nanti ada banyak di sini, diperiksa. Nah, ini tugas dari mahasiswa ceritanya tadi. Di sini kita bisa langsung memberikan nilai. Setelah kita periksa ya, setelah Bapak itu periksa ini ada berapa mau dikasih nilai, tinggal dikasih nilai di sini. Kasih nilai misalkan 90. Tambahkan komentar kalau mau ditambahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Komentar misalkan ini kenapa 90, ini ada kekurangan di ini. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Kemudian setelah ini dikembalikan. Ini ada pilihan juga. Ada mengembalikan kiriman ini, mengembalikan beberapa kiriman. Kembalikan aja ini. Nah, siswa akan diberitahu dan dapat memeriksa setiap nilai yang Anda berikan ya. Ketika dikembalikan, mahasiswa nanti akan tahu nilai yang Bapak Ibu kasih itu 90. Nah, kembalikan.
Kita lihat di sini ya, setelah diberi nilai, di sini langsung akan tampil. Nah, ada nilainya. Ada nilai. Nanti banyak di sini mahasiswa Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada nilai. Tadi masih draft, ini sudah ada nilai. Ada tandanya di nilai. Jadi mahasiswa langsung bisa melihat nilainya. Nah, Bapak Ibu juga enak dalam pengelolaan nilai ini. Ya. Kita kembali ke ini. Bagian nilai kita lihat di sini. Nah, jadi nilai yang tadi diberikan itu langsung tampil di bagian nilai di sini. Si mahasiswa ini tugas pertama tanggal berapa, nilainya sekian. Kemudian nanti kalau ada tugas-tugas yang lain, nilainya semua ada di sini. Nah, ini adalah salah satu kemudahan dari penggunaan Google Classroom. Ya, gitu. Nah, jadi begitu Bapak Ibu sekalian, kemudian dari penggunaan Classroom. Baik, demikian untuk materi penggunaan Google Classroom sebagai metode pembelajaran daring. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe dan share untuk mendapatkan materi-materi saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.